gitu, bahwa ketika mereka ingin menjadi sesuatu dan selalu pengen jadi yang terbaik, itu ada proses yang harus dilewati, dan itu artinya orang tua tuh menjadi jembatan gitu kan untuk memberikan fasilitas. Kita pernah jadi anak-anak, kita pernah ngalamin sulitnya. Pengen jadi apa sih nanti jadi apa gitu. sih Cita-citanya berubah terus gitu. Aku jagonya di mana ya gitu. Ini yang pengen kamu jalanin, ini adalah cita-cita dan profesi yang kamu pengen capai nanti. Kamu harus lakukan ini. Nah, step by stepnya kita yang arahin, kita yang bantu, kita yang motivasi mereka. Dan kita dampingin. Yes. Itu penting juga. Kenapa juga aku sama Darius selalu support anak-anak? Karena kalau kita nggak mau coba, kita nggak akan pernah tahu hasilnya. Sudah pasti kita nggak tahu hasilnya. Pada akhirnya sebenarnya kita juga harus ngasih pemahaman bahwa kamu punya minat terhadap sesuatu dan ingin menjalani itu sebagai sebuah profesi, semuanya itu pasti butuh pengorbanan. Kamu kok mukanya gitu? Nggak mood. Ya sama. Pasti mikirin itu kan, pasportnya Leo ya. Nggak jadi-jadi. Ini fase kegalauan aku sama Darius karena visanya Diego udah keluar, tinggal nunggu visa Leo. Sementara anak-anak harusnya sudah berangkat dari bulan yang lalu, udah sekolah ya. Tapi ya udah mulai latihan juga. Ya, cuma ini nggak di luar dari kuasa kita, jadi nggak bisa berbuat apa-apa juga ya. Iya, sampai akhirnya pasrah. Iya. Padahal kan sebagai orang tua kita selalu ingin kasih yang terbaik buat anak-anak kita gitu kan. Dan di ngode kali ini banyak banget teman-teman juga nanya untuk tema parenting kan. Ya, makanya di ngobrol lebih dekat bareng Darius Dona kali ini kita mungkin akan membahas tentang parenting gitu. Menjadi orang tua yang suportif terhadap bakat dan minat anak-anak. Itu temanya yang mau diobrolin. Oke. Karena kan banyak yang nanyain, kenapa sih Darius sama Dona kok segitunya sampai support Leo sama Diego, khususnya dalam hal sepak bola, sampai akhirnya disekolahkan di luar negeri, sampai di Eropa gitu kan. Padahal kan mungkin di Indonesia juga ada gitu. Tapi ya kita memang berkomitmen untuk selalu mensupport anak-anak dan memberikan yang terbaik yang kita mampu untuk mereka gitu kan. Ya mungkin kalau bicara tentang peran orang tua ya dalam mensupport minat atau bakat anak-anak kita, mungkin kita bedain dulu pemahamannya karena mungkin belum semua orang tua punya pemahaman yang sama nih tentang minat, bakat dan hobi. Gitu. Jadi kalau hobi itu ya sekedar kesenangan aja, sekedar untuk dia entah bersosialisasi atau melakukan sesuatu yang memang dia suka gitu. Dan happy. Mungkin punya minat tapi nggak untuk sesuatu yang jadi serius gitu. Dan itu bisa apa aja sebenarnya, bisa luas banget ya kalau hobi, bisa macam-macam, sangat-sangat beragam hobi anak-anak itu, apalagi sekarang udah makin berkembang teknologi, olahraga yang dulu mungkin nggak ada, sekarang ada olahraga baru lagi. E-sport. Gitu ya. Termasuk e-sport, lalu ilmu juga semakin dan profesi semakin beragam gitu ya, yang akan mempengaruhi hobi anak-anak juga. Nah kalau minat dan bakat itu cenderung lebih kita harus benar-benar pakai tes ke psikolog anak untuk melihat minat dan bakat anak kita sebenarnya apa, karena kelihatan tuh melalui tesnya. Karena kalau kita cuma lihat dengan kasat mata nggak kelihatan gitu. Bahkan kalau di olahraga khususnya ya, ada sport science itu bisa dinilai nanti panjang tulang anaknya akan maksimal di berapa, cocoknya untuk olahraga apa, itu ada penelitiannya sampai ke sana gitu. Nah jadi walaupun kadang ada yang sebenarnya bakat dari lahir gitu ya, misalnya dia lebih bakatnya, talentanya lebih ke pendidikan formal, misalnya ke matematika gitu. Jadi kalau pelajaran matematika dia jago banget gitu. Ikut olimpiade matematika gitu. Olimpiade sains misalnya gitu kan. Terus ada yang misalnya ternyata lebih keahliannya adalah ke olahraga atau ke seni, fisikal atau seni. Alat musik atau melukis segala macam. Nah itu adalah bakat yang memang udah dari lahir gitu. Tapi sebenarnya bakat itu juga bisa dikembangkan, dilatih menjadi sebuah skill sampai ke tahap dia memang ahli di bidangnya. Tapi harus awalnya ada minat dulu, ya kan? Bisa jadi, tapi bisa jadi peran orang tua untuk mengarahkan. Betul. Dan
di kesempatan kali ini aku sama Darius akan sharing sama kalian tentang gimana sih kita melihat bakat dan minat anak-anak itu dari kecil, apa saja yang kita lakukan untuk mensupport itu. Bahkan kita juga sempat ngelakuin tes ya sama anak-anak kan untuk minat dan bakat yang mereka. Dan kalau bicara soal dari pengalaman aku sama Darius, dari kecil kita terbiasa untuk memberikan kesempatan yang banyak untuk anak-anak ngerasain main bola, olahraga yang fisikal gitu ya, terus renang, terus juga art ya kan, art aja dikasih macam-macam. Nah by the time kita baru bisa melihat mana yang akhirnya itu jadi minatnya mereka dan mulai akhirnya mengasah bakatnya sampai mereka ingin menjadi profesi gitu. Iya. Seperti yang Donna bilang tadi, kita dari kecil selalu mencoba untuk balance dari pendidikan formal, sekolah itu pasti it's must gitu ya. Lalu physical itu juga sama, olahraga, anak-anak itu cenderung anak-anak yang aktif. Mereka banyak banget kegiatan olahraganya, tapi yang awal bukan bola. Waktu mereka balita itu mereka justru pertama kali mungkin renang. Sabrina gimnastik, ya kan, dari balita dia udah mulai gimnastik. Anak-anak juga suka ke tempat playground gitu, main-main ya rockstar gym kalau zaman dulu gitu kan. Apapun sebenarnya yang dan basic semua olahraga kan sebenarnya atletik ya. Gitu. Sempat les lari juga Leo Diego? Iya, sempat les lari. Terus keseniannya juga jalan. Jadi les alat musik, les melukis, gambar. Leo itu umur 6 tahun sempat les gitar walaupun cuma 3 bulan. Awalnya suka, pengen, tapi begitu jalanin ternyata dia bosen. Sabrina piano, terus mereka bertiga les drum. Jadi cukup variatif lah. Leo sempat ikut robotik juga ya. Iya. Robotik, jadi banyak. Terus kita kasih mainan-mainan yang juga mengasah kreativitas mereka. Gitu. Nah, poinnya kan sebenarnya kalau anak-anak itu kan dunianya dunia bermain ya. Dunia bermain. Melakukan sesuatu yang menyenangkan. Iya, bermain itu sesuatu yang menyenangkan dan itu adalah dunia mereka, itu adalah proses belajar mereka dengan bermain sebetulnya. Nah, ketika anak-anak ini misalnya punya minat di bidang pendidikan formal, mungkin yang harus diingetin adalah bahwa ya belajar tetap harus dilakukan. Tapi dunia bermainnya jangan sampai hilang. Gitu. Tapi kalau anak-anak punya minat di misalnya non formal, misalnya olahraga permainan gitu, bola atau apa gitu ya, intinya adalah bukan di permainannya, bukan saat bermainnya, tapi proses untuk sebelum masuk ke permainan, latihan fisik, latihan skill, latihan passing dan lain-lain itu proses yang kalau mereka minatnya di sana, itu kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk menjelaskan hal itu kepada anak kita. Karena dunia mereka dunia bermain. Kayak Diego misalnya contohnya waktu kecil main bola ya maunya main aja. Iya, langsung di lapangan main. Kalau suruh lari suruh apa, cemberut gitu kan. Kasih fisik dia cemberut gitu. Jadi dan pada akhirnya sebenarnya kita juga harus ngasih pemahaman bahwa ketika kamu suka sama sesuatu, kamu punya minat terhadap sesuatu, dan ingin menjalani itu sebagai sebuah profesi, semuanya itu pasti butuh pengorbanan, butuh mencintai rasa sakit untuk kita bisa berproses dari setiap kegagalan kita, dari setiap sulitnya kita untuk bisa belajar terhadap sebuah materi yang baru. Sakit yang kita rasakan. Iya, gitu kan? Kalau di olahraga ya kalah di pertandingan misalnya, dari nggak bisa jadi sampai akhirnya bisa. Kalau di science mungkin ada rumus yang baru, ada pengetahuan yang baru lagi, tes yang gagal segala macam, itu adalah rasa sakit yang membuat kita bisa bertumbuh dan mengerti lebih baik lagi dari apa yang memang akan jadi profesi kita nantinya. Iya. Gitu. Oke, dan aku biasanya sama Darius selalu memberikan pilihan kepada anak dari minat dan bakat mereka ini hanya mau sebagai hobi atau memang itu adalah pilihan hidup mereka yang akan menjadi cita-citanya, gitu kan? Profesi yang ingin dijalani nantinya. Iya, karena itu akan beda treatmentnya, dan untuk bisa mengembangkan bakat itu untuk menjadi sebuah keahlian ini pasti butuh yang tadi Darius bilang banyak pengorbanan dan mungkin kata-katanya itu bisa dibilang passion gitu. Orang bilang wah this is my passion, ini passion aku pengen jalanin ini gitu. Padahal kalau akar kata passion itu kan sebenarnya dari bahasa Yunani kan.
yang artinya adalah penderitaan. Iya. Jadi kalau mau passion kita harus menderita gitu ya. Kalau karena passionnya saking mencintai passion itu gitu ya. Iya. Dan itu yang bisa membuat kita jadi expert, jadi hebat nantinya dari proses belajar, dari proses penderitaan yang kita alami ini. Sama kayak contohnya ini deh, Dragon Ball, Son Goku ya kan. Dia dari anak kecil yang punya ekornya dipotong sampai bisa jadi manusia super saiyan yang tingkat keberapa. Kan dia setiap dia kalah, dia udah mau mati, tapi dia masih survive. Habis proses penyembuhan, dia jadi lebih jago lagi, lebih kuat lagi. Sampai akhirnya ditempa di latihan yang khusus dibikin dengan gravitasi yang berat, supaya dia bisa ngeluarin semua potensi terbaiknya dia. Tapi harus bersusah-susah dulu. Susah-susah dulu, proses dulu, berdarah-darah dulu, berkeringat dulu, segala macam. Iya, dan kadang anak-anak nggak mengerti tentang proses yang harus mereka lewati. Belum mengerti. Dan itu mungkin tugas kita sebagai orang tua yang harus memberikan informasi atau juga pengetahuannya kepada mereka gitu, bahwa ketika mereka ingin menjadi sesuatu dan selalu pengen jadi yang terbaik, itu ada proses yang harus dilewati, dan itu artinya orang tua tuh menjadi jembatan gitu kan, untuk memberikan fasilitas atau juga memotivasi dan memberi tahu apa yang harus anak-anak ini jalani dan lewati untuk mencapai impian mereka. Jadi yang pertama kita ngasih pilihan yang beragam, mereka cobain semua yang mereka tertarik gitu ya. Nanti pada akhirnya dia akan memilih, karena anak sekarang kan nggak bisa kayak dulu. Kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi polisi presiden, atau tentara misalnya. Gitu ya. Kan karena biasanya gitu, orang tuanya tentara, anaknya juga ada yang jadi tentara, atau tapi menantunya tentara. Kalau sekarang cenderung anak-anak udah bisa memilih profesinya apa. Nah yang kasihan adalah anak-anak yang belum tahu nih minat bakatnya apa. Itu juga perlu peran orang tua untuk benar-benar membantu anak-anak untuk cari tahu apa sih yang kamu suka, apa yang kamu pengen jalani nanti ketika kamu sudah dewasa, profesi apa yang pengen kamu kerjakan, seperti itu. Nah, tugas kita sebagai orang tua adalah secara konkretnya ya, memberikan dukungan moral dan juga emosional untuk anak-anak kita, karena kita pernah jadi anak-anak, kita pernah ngalamin sulitnya untuk mengetahui apa sih yang kita pengen gitu nggak? Pengen jadi apa sih nanti? Jadi apa gitu. sih Cita-citanya berubah terus gitu. Aku jagonya di mana ya gitu? Aku expertnya di mana ya? Expert itu bisa dilakukan ketika semuanya diulang dan dipelajarin sampai ke detail-detailnya. Gitu. Untuk waktu yang nggak sebentar. Contohnya misalnya dokter. Untuk bisa jadi dokter aja harus kuliah 7 tahun. 4 sampai 5 tahun plus koas lagi. Plus nanti harus praktek dulu. Baru pilih spesialis. Spesialis itu panjang sekali gitu. Olimpian, untuk bisa jadi atlet yang berlaga di Olimpiade butuh latihan 10.000 jam. Kalau sehari latihannya 3 jam, itu berarti ekuivalen sama 10 tahun. Gitu. Jadi prosesnya nggak mudah, bukan yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, terus tiba-tiba jadi expert gitu, enggak. Dan itu kita harus hadir dalam proses perjalanan anak-anak kita. Benar. Karena kadang yang terjadi adalah mereka down, mereka ngerasa mereka belum mampu. Padahal itu mereka di tengah-tengah proses. Gagal kan berlian itu harus diasah, harus dipoles supaya kilau terbaiknya itu bersinar keluar gitu kan, dengan shape yang terbaik. Nah, kalau belum jadi, di tengah-tengah berhenti prosesnya, kan dia nggak akan sebagus kalau prosesnya sudah selesai, sudah tuntas. Dan kenapa juga aku sama Darius selalu support anak-anak, karena kita berpikir bahwa kalau ngomongin tadi soal proses juga ya, kalau kita nggak mau coba, kita nggak akan pernah tahu hasilnya. Sudah pasti kita nggak tahu hasilnya. Nah, kita coba, kalaupun harus gagal misalnya, atau memang ternyata nggak di situ rejeki dan jalannya mereka, tapi at least mereka udah coba, udah tahu, nggak penasaran lagi gitu kan. Itu makanya salah satu alasan juga yang akhirnya membuat kita berdua, aku sama Darius juga menyekolahkan Leo dan Diego di luar negeri gitu ya. Iya, dan memang ketika seperti yang Donna tadi bilang kan, kalau misalnya ternyata nih ada kasus kejadian di mana udah berproses, ternyata di ujungnya nggak bisa jadi juga mencapai apa yang diinginkan. Percaya bahwa itu bukan akhir segalanya, karena yang lebih penting adalah bagaimana anak bertahan
struggle, Iya. di tengah struggle-nya dia ketika melewati proses, itu pasti akan kepake banget Betul. dalam kehidupannya dia. Dia mungkin nggak akan mudah untuk switch tiba-tiba ya, tapi dia akan survive. Gitu. Dan hal yang kedua juga yang penting harus kita ketahui adalah bahwa jangan sampai ambisi kita sebagai orang tua mengalahkan ambisi anak. Betul. Aku selalu bilang anak Aida, ambisi ibu, derita anak gitu. Iya. Karena misalnya kayak kamu kan juga dulu pengen jadi pemain bola. Orang kan kadang nanya, lu ya dulu mau jadi pemain bola, anak lu sekarang suruh main bola gitu. Aku sama Dona nggak pernah nyuruh Leo sama Diego jadi pemain bola, nggak pernah. Kita selalu tanya, ini yang kamu mau lakukan atau enggak, ini yang mau kamu jalani atau enggak. Yang kita lakukan adalah oke, kalau ini yang pengen kamu jalanin, ini adalah cita-cita dan profesi yang kamu pengen capai nanti, kamu harus lakukan ini. Nah, step by stepnya kita yang arahin, kita yang bantu, kita yang motivasi mereka. Dan kita dampingin. Yes. Itu penting juga. Itu. Tapi bukan karena ambisi aku, Leo Diego harus jadi pemain sepak bola, enggak. Aku sama Dona cuma pengen selalu pesan sama anak-anak, jadi apapun yang kamu mau, be the best version of yourself betul. and be happy. Yeah. Apapun yang kamu jalanin, kamu harus bahagia. Dan harusnya kalau kamu memilih apa yang kamu sukai, kamu bahagia dong ngejalaninnya. Masalah nanti sukses atau enggak, itu hal lain lagi. Betul. Gitu. Tapi kita menjadi pendamping untuk membantu menyiapkan masa depan mereka. Betul. Nah, tugas berikutnya juga adalah menyediakan sumber daya dan juga fasilitas. Itu salah satu fakta yang tidak terbantahkan, karena untuk bisa mencapai profesi-profesi tersebut tentu dibutuhkan perjuangan dari sisi anak untuk berjuang belajar di apapun profesinya, yang disupport oleh orang tua untuk bisa memberikan sumber daya. Misalnya sekolah, pasti pengennya dapat sekolah yang terbaik, dapat pelatihan yang terbaik, dapat guru, tutor, pendamping yang terbaik juga, coach yang terbaik, dapat fasilitas latihan yang terbaik juga. Dan itu biasanya membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit dan memang harus difasilitasi sama orang tua. Case-nya gimana kalau misalnya orang tuanya mungkin bukan yang mampu gitu ya. Di dunia ini banyak sekali contoh dari orang tua yang nggak mampu tapi anak-anaknya bisa sukses. Kalau di pendidikan formal biasanya ada banyak sekali pilihan-pilihan beasiswa. Itu salah satu yang bisa diambil kalau ternyata orang tuanya mungkin tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk bisa menyiapkan sumber daya yang sesuai sama fasilitas lebih, yang terbaik buat anak-anaknya gitu ya. Kalau di olahraga ya memang sangat kompetitif dan orang tua bisa jadi pendamping bahkan pelatih untuk anak-anaknya. Kita bisa belajar bagaimana caranya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas anak. Atau ya yang paling ekstrim contohnya misalnya kayak Messi, orang tuanya sampai pindah ke Barcelona dengan semua resiko yang ada, ke Spanyol ya waktu itu ya. Dari Argentina. Ngambil resiko meninggalkan kampung halaman, pekerjaan segala macam, tanpa tahu ini arahnya akan kemana. Akan sukses atau enggak. Yes. Di Indonesia pun terjadi, atlet-atlet sepak bola kita, atlet-atlet badminton kita, bahkan kadang beberapa orang tuanya sampai menjual harta kekayaannya, aset mereka untuk bisa mensupport anak-anaknya. Mungkin kalau dari case-nya aku sama Dona, ya kita memang minta anak-anak kalau mau belajar sepak bola yang benar ya di Eropa. Dan sebelum 14 tahun, supaya memang fundamental pemahaman terhadap taktikal permainan itu nantinya akan di luar kepala. Gitu. Itu yang mungkin masih kurang di Indonesia ya. Gitu. Selain teknik dasar yang memang masih kadang suka jadi sorotan gitu. Nah, kita pengen kalau mereka memang jadi pemain bola ya, yang paling tinggi apa ya, main di Eropa, berarti tertinggi kan itu. Kalau timnas itu bonus gitu. Kalau ternyata bisa jadi pemain pro, main di klub yang bagus, pasti otomatis dipanggil timnas. Jadi itu situasi dan kondisi di mana peran orang tua menjadi sangat vital untuk bisa menyiapkan sumber daya dan juga fasilitas terbaik untuk anak-anak bisa mencapai cita-cita mereka, apa yang diinginkan. Jadi kalau kita ingin mendukung atau mensupport minat dan bakat anak, yang berkorban bukan hanya anaknya untuk berjuang, untuk berlatih dan lain-lain, tapi orang tuanya pun juga melakukan pengorbanan. Gitu. Aku juga punya pengalaman ketemu sama agent dari Korea. Dia pun bilang, dia mengakui bahwa di era modern seperti sekarang ini, anak-anak yang punya dukungan sumber daya dan fasilitas yang lebih baik, mereka juga punya kans yang
lebih besar untuk bisa jadi pemain di liga yang lebih tinggi. Itu bukan berarti anak yang nggak disupport nggak mampu gitu. Pasti ada caranya. Cuma memang akan ada banyak shortcut. Misalnya umur 18-19 di scouting dapat kesempatan untuk bisa trial lalu diterima di klub di Korea misalnya. Belum dapat kontrak. Artinya apa? Artinya biaya hidup harus ditanggung sendiri. Itu kan butuh sumber daya dan fasilitas. Realitanya seperti itu. Kalau diambil berarti bisa latihan di Korea 1 musim, lalu baru misalnya dapat kontrak, baru bisa apa namanya lebih mandiri gitu ya. Tapi di musim pertama kalau nggak berangkat berarti ya mainnya adalah di Indonesia. Levelnya pasti udah beda. Kita nggak bisa tutup mata gitu. Hasilnya, outputnya pun akan berbeda. Nah, bisa naik kelas kalau disupport dengan sumber daya selain memang ada talenta, ada bakat, potensi yang dilihat. Iya, itu kan tadi kamu contohnya dalam bidang sepak bola ya. Tapi ada juga nih anak-anak yang disupport sama orang tuanya sampai sekolah di luar negeri, pulang nggak dapat degree, tapi pulang nggak bawa degree, tapi bawa jodoh. Tapi banyak juga loh. Memang apa ya? Kita bukan hanya bisa memberikan fasilitas, memberi secara materi dan lain-lain, tapi harus ada value yang anak-anak itu harus tahu. Salah satunya adalah mereka harus bertanggung jawab terhadap pilihan mereka. Ya kan? Dan itu nilai yang memang dibawa dalam sebuah keluarga bahkan dari mereka masih kecil, bahwa jangan take it for granted. Ya kan? Itu yang harus selalu kita ingatkan sama anak-anak kita, karena semuanya dibiayain orang tua. Oh tenang, orang tua gue jadi menyepelekan. Itu adalah salah satu mentality yang bisa membuat anak-anak itu juga gagal untuk mencapai cita-cita mereka. Dan kita harus selalu ingatkan bahwa nanti pada akhirnya yang menjalani hidup adalah mereka sendiri. Kita orang tua itu akan menemani mereka sampai kapanpun sebetulnya. Tapi pada akhirnya saat mereka dewasa, mereka akan punya tanggung jawab penuh atas dirinya sendiri dan mereka harus menentukan pilihan-pilihan penting dalam hidupnya. Nggak mungkin selalu orang tuanya yang milihin, nggak mungkin selalu orang tuanya yang ngatur dan ikut campur. Satu sisi anaknya juga pasti nggak suka. Ya, di sisi lain walaupun sering terjadi gitu ya, masih ada orang tua yang kontrol banget, harus begini, harus begitu segala macam. Itu adalah case-nya. Tapi kita bicara yang general. Itu yang seharusnya, yang sebaiknya terjadi adalah bahwa kita juga bisa mendidik anak-anak kita untuk bertanggung jawab terhadap pilihan mereka. Contohnya Leo. Leo kalau mau jadi pemain bola ke Eropa. Berangkat sendiri. Berarti jauh dari papa mama, ya kan? Dalam jangka waktu tertentu nggak bisa ketemu. 3 bulan waktu itu nggak ketemu ya. Dan mau berangkat, mau. Ini tiket sekali jalan. One way ticket. Selesai, suka nggak suka, bisa nggak bisa selesaiin sampai kelasnya berakhir baru pulang. Nggak ada ceritanya pulang di tengah jalan. Kita tanya mau? Komit ya, komit. Ya udah jalanin. Jadi kita juga harus ngajarin anak-anak untuk menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai. Dan satu hal lagi mungkin yang paling penting orang tua harus sadari, apalagi memiliki anak bukan cuma 1, tapi ada 2 atau 3 anak gitu. Jangan, anak ini pasti mereka punya dinamikanya masing-masing, ya kan? Setiap anak berbeda. Prosesnya juga walaupun prosesnya sama, tapi hasilnya belum tentu sama. Dan Dari selalu bilang bahwa ada anak-anak late bloomer gitu ya, Bibi ya. Nah, late bloomer ini juga minat bakatnya dia itu berkembangnya belakangan. Jadi nggak ketahuan waktu mungkin masih remaja. Ini anak gue maunya jadi apa ya gitu kan, atau udah suka sama satu hal tapi kok nggak jago-jago ya, atau berubah-berubah terus per 3 bulan. Kita contoh lagi deh bola deh ya, yang paling gampang dilihat gitu. Nggak semuanya itu kayak Messi, kayak Mbappe, kayak Lamine Yamal umur 16, 17, 18 sudah jadi andalan di timnya, di timnas. Nggak semua anak seperti itu special case. Pada dasarnya, pada akhirnya kita lihat bahwa sebagian besar atlet itu mulai karir profesionalnya itu di memang umur-umur 20 sampai 23. Makanya masih ada kalau di bola timnas U23. Karena itu masih under, belum senior. Tapi ada juga yang umur 19 sudah main di senior. Gitu. Itu ada gitu. Tapi bahkan ada yang mungkin sampai umur 25-26 dia masih bukan pemain reguler, masih pemain cadangan. Tapi setelah itu dia baru muncul. Dia baru bisa mengeluarkan sisi terbaiknya dia. Ya mungkin memang udah
udah takdir ya, udah jalannya dia Jalannya seperti seperti itu itu, gitu. gitu, iya. Jadi jangan cepat-cepat dijudge juga, dan memang harus punya pemahaman yang lebih komprehensif ya. Nah, kalau tadi kan kita juga sempat bahas tentang ambisi orang tua ya. Jadi jangan sampai ambisi orang tua itu juga lebih besar daripada Iya, anaknya. jadi beban malah. Jadi beban, dan orang tua juga harus memberikan contoh yang baik Jadi gitu. teladan, Ya, ya. untuk anak-anaknya gitu. Misalnya nyuruh olahraga tapi orang tuanya nggak olahraga. Iya. Ya kan, malah main game gitu misalnya. Ada yang begitu, kamu ayo keluar lari apa, tapi Iya. orang tuanya juga nggak nemenin, tidak mendampingi, tidak mensupport, tapi cuma bisanya nyuruh-nyuruh Menuntut, aja, hanya menuntut. betul. Anaknya harus begini, harus begitu, tapi orang tuanya tidak memberikan support yang dibutuhkan anak. Atau supportnya berlebihan justru, karena Iya. ambisinya terlalu besar. Ini banyak terjadi di olahraga. Itu sering kita lihat juga. Bapak ibunya Kalau lagi support tanding. gitu kan, dari pinggir lapangan dia teriak-teriak, dia ngatur anaknya harus begini harus begitu, padahal ada pelatih. Betul. Dia yang marah-marahin ke wasit, bahkan sampai berantem sama supporter lawan, sama pemain lawan gitu. Nah contoh nih kayak kemarin. Nah, ini kalau kejadian. kamu itu hitungannya masuknya terlalu berlebihan nggak ketika kamu protek Leo ketika pas main di mana tuh, di Kerawang ya? Iya. Apa, ditendang sama kiper. Ada faktor bahwa itu Leo, tapi even bukan Leo, aku akan melakukan hal yang sama karena aku kapten. Aku Oke. kapten tim. Tapi kalau mereka main di SSB, aku nggak pernah. Aku paling fokus Diego atau fokus Leo, Atau setelah semangat pertandingan gitu. baru kita Tapi aku nggak evaluasi, pernah ya. nyuruh mereka lari ke sini, lari ke sana, karena ada pelatih. Biar dia dengerin pelatihnya. Ayo boy, ayo give it more. Itu semangat gitu, maksudnya sebagai supporter gitu ya. Dan aku nggak pernah ngejudge mereka, kamu mainnya salah, pelatih kamu payah atau apa. Enggak gitu, aku selalu respect itu. Dan aku nggak pernah konfrontir sama wasit misalnya, sama orang tua yang lain gitu Iya. kan. Ya udah biarin aja gitu, biarkan mereka berkembang. Toh masih kelompok U di Iya, bawah atau juga. ikut campur ketika anaknya mungkin dicadangin, nggak Iya. dimainin atau apa gitu. Pernah, tapi itu special case banget. Itu special case banget karena ada satu anak yang udah datang jauh-jauh, seharian ada 3 pertandingan dan nggak 1 menit pun dikasih menit bermain. Aku komplain, bukan anak aku, Iya, bukan anak kita, temennya. tapi temennya gitu kan. Dan aku komplain, kebayang nggak perjalanan dari Cibubur ke BSD 1,5 jam, belum ada tol baru waktu itu ya, 1,5 jam 2 jam di mobil, mereka berdua mau ngobrol apa dari pagi sampai sore, anaknya nggak dikasih main sama sekali. Kebayang mood bapak dan anak hancur gara-gara keputusan pelatih yang sangat egois gitu. Aku bilang kasihlah menit bermain. Besoknya Diego yang nggak dimainin. Gitu. Jadi perlu kedewasaan dari seorang orang tua ya untuk mensupport anaknya. Nah kalau di pertandingan Kerawang kemarin, aku kapten. Oke. Dan yang aku lakukan adalah kalau dilihat videonya nanti boleh dibikin kontennya tuh TikTok tuh. Aku datang pertama itu masih senyum-senyum. Sambil nginjek bola tuh, sambil mainin bola, biasa aja dong bang mainnya, kakinya nggak usah kayak gitu. Gitu. Tapi Leo memang sampai luka ya. Sampai luka, ada Karena tuh bekasnya. poolnya masuk. Karena kenceng sebenarnya orang bunyi gitu kan. Tapi kan kalau kita lihat dari video kan kayaknya kayak nempel doang Iya, gitu. padahal itu dengan tenaga dan itu gerakan tambahan yang tidak perlu di sepak bola, itu nggak boleh gitu. Tapi saya juga kan karena itu fun football, kita diundang, saya menghargai wasit, saya cuma ngingetin, bang gak usah gitu kali kakinya, biasa aja, main bola kan fun ini. Tapi jawabannya, ngapa gue protek bola? Protek bola? Dari mana protek bola? Bolanya udah dipegang. Bolanya kan? udah dipegang dan Iya. dia juga ngerem gitu kan. Nah di situ aku bilang ya udah sih, apa susahnya, minta maaf, biasa aja mainnya, kita main yang fun gitu. Masih ngotot juga. Baru tanduk saya keluar kan. Dia bilang susah sekali minta maaf ya Anda ya gitu. Baru, tapi juga nggak banyak ngamuk-ngamuk susah gitu. minta maaf. Ngomongnya lebih tegas aja gitu. Tapi orang lihatnya kan Darius. Nah itu persepsi aja. Oh gitu ya. Iya kan. Habis itu udah. Dan setelah itu kan babak pertama, waktu halftime aku samperin. Nah, aku bang, udah santai aja gitu. Oh iya sorry. Nah begitu dia sorry, ya sama ya sorry juga. Gitu selesai. Gitu. Ya. Bukan karena Leo, tapi Leo memang ada faktor karena apa namanya? Ya anak ya, tapi siapapun yang mengalami kejadian seperti itu, Pasti kamu karena akan, aku kapten, ya. jadi aku harus bicara gitu. Nah kadang kalau di Indonesia ya susah ngomong sama wasit. Jangan kan Wasit Indonesia. Oman aja juga Iya. susah. Kesel lah udah nggak Yes. usah ngomongin wasit, saya mah kesel. Dan selanjutnya tugas yang nggak kalah penting bagi orang tua juga adalah
Membantu menyiapkan, menyusun rencana dan tujuan Iya. bagi anak-anak kita gitu. Karena ini penting sekali. Anak-anak itu kan balik lagi ya, dunianya kan bermain. Dia belum berpikir nanti seperti apa realita kehidupan kayak gimana, itu mereka akan pelajarin sendiri nanti ketika mereka bertambah usianya. Dan sambil jalan Sambil jalan. Nah, kita harus menyiapkan memang dari kecil maunya apa, walaupun balik lagi ada yang late bloomer kayak tadi gitu. Kayak Sabrina sekarang misalnya. Sabrina kan tadinya gimnastik, tiba-tiba nggak mau gimnastik, terus ganti terus sampai sekarang. Sampai sekarang pun masih Iya. kayak bimbang, aku mau apa ya, mau ya udah kita dampingin aja. Sekali-sekali diajak ngobrol, kamu kira-kira suka apa Cap gitu, dan kita kasih pandangan-pandangan baru. Betul. Jadi pendamping yang baik untuk anak-anak kita, jangan terlalu dipaksakan juga. Iya, dan paling penting juga ketika anak-anak berhenti melakukan sesuatu yang tadinya dia senang melakukan, kita juga harus tanya alasannya kenapa. Yes, kita harus tahu. Ya kan? Karena kan usia kan semakin bertambah. Ketika mereka makin dewasa tapi mereka nggak tahu maunya apa, itu juga Jadi masalah. problem loh, Iya. ya kan? Iya. Tapi kita ya itu benar harus kasih pandangan, dan kita selalu ingat harus mengingatkan mereka bahwa mama papa akan selalu support apapun yang mereka pilih selama itu positif dan baik untuk mereka, Iya. bukan hal yang negatif gitu ya. Nah, selain support tentunya kita kasih pandangan-pandangan. Kira-kira kalau ini gimana, kalau itu gimana, Iya. positif negatifnya apa gitu ya. Dan pada akhirnya memang kita sebagai orang tua hanya bisa membantu untuk mempersiapkan masa depan anak-anak kita. Jadi support system yang terbaik untuk mereka, jadi orang yang paling kritis tapi sekaligus juga protektif sehingga mereka juga merasa dilindungi dan dihargai oleh papa mamanya. Iya, benar banget. Dan Karena kita kan nggak pernah tahu ya masa depan anak-anak kita Iya. seperti apa. gimana pun kita cuma bisa berusaha dan berencana, tapi juga ada kekuatan lain yang lebih besar daripada kita yang akan menentukan jalan hidup seseorang. Iya, apalagi di dunia olahraga, apapun bisa berubah dalam sekejap. Tiba-tiba kehilangan minat, tiba-tiba cedera misalnya, amit-amit ya. Dan poinnya yang paling penting adalah sebenarnya sebagai orang tua, kita harus bisa menerima apapun pencapaian anak-anak kita. Jangan bebani anak-anak kita dengan ambisi kita yang berlebihan, karena pada akhirnya yang menjalani kehidupan itu adalah anak-anak kita sendiri. Dan yang paling penting adalah mereka menjadi orang-orang yang bahagia menjalani hidupnya nanti, tanpa penyesalan. Jadilah orang tua yang bijak, jangan mudah menghakimi anak-anak kita, atau menyesali apa yang akan terjadi nanti. Karena pada akhirnya kita hanya bisa merencanakan segala sesuatunya dengan baik dan menjalani dengan seikhlas mungkin. Iya, dan aku selalu percaya bahwa tidak ada usaha yang sia-sia. Betul. Ya, hasil tidak akan mengkhianati usahanya. Dan yang paling penting, selain kita berusaha, kita juga minta sama Tuhan untuk dikasih jalan yang terbaik, dan selalu pasrah pada ya nantinya akhirnya kehendaknya Tuhan akan seperti apa untuk anak-anak kita. Yes. Semoga sharing kali ini bisa bermanfaat untuk para parents di luar sana dalam mensupport apapun minat dan bakat anak-anak kita, dan semoga anak-anak kita juga bisa menjadi versi terbaik dirinya sendiri dan menjalani hidup dengan bahagia. Dan ketika orang tua mendukung minat dan bakat anak-anak mereka, mereka tidak hanya membangun masa depan anak-anak, tapi juga menjadi jembatan untuk mewujudkan impian mereka. Karena pada akhirnya anak-anak adalah pelukis dari kanvas jalan cerita dan kisah impian mereka masing-masing. Tugas orang tua adalah menyediakan kanvasnya dan juga cat yang dibutuhkan anak-anak kita untuk menciptakan karya yang indah. Sampai ketemu lagi di Ngode berikutnya. Bye-bye. Bye.